Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata, pria kaya mendadak miskin usai istrinya selingkuh hingga jadi tukang bersih masjid. Perjalanan hidup Rudi Suryanto yang berusia 59 tahun terbilang panjang dan berliku. Rudi lahir dari lingkungan keluarga non-muslim. Sebagai seorang pekerja keras, ia akhirnya bisa menikmati hidup bergelimang harta. Kehidupan rumah tangganya dulu terbilang harmonis. Ia menikahi wanita yang sama-sama warga keturunan. Tahun 80-an, cerita perjalanan berat Rudi dimulai. Ditemui di Masjid Cengho, Jakabaring, Palembang. Rudi tampak sedang bekerja. Satu persatu, sepatu dan sandal jamaah disusunnya dengan rapi. Sesekali ia juga menyapu halaman masjid. Mengenakan kaos bola timnas Indonesia, dipadu celana kain panjang, serta peci putih yang melekat di kepalanya, ia tampak duduk sambil menjaga sepatu dan sandal jamaah. Ayah satu anak tersebut telah bekerja di Masjid Cengho selama 4 tahun. Sebelumnya, ia adalah pengusaha sukses yang memiliki banyak harta. Kisahnya berawal dari pernikahan dengan sesama warga keturunan. Bertahun-tahun menikah, ia tak juga mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya, ia mendapatkan pengalaman spiritual yang terus berulang. Ia sering merasa seperti dilempar batu dari arah belakang saat berada di rumahnya. Saya tidak tahu siapa yang melempar saya, tetapi lemparan tersebut terasa sangat menyakitkan. Dan yang anehnya ketika saya melihat ke belakang, tidak ada pelakunya. Jelasnya, merasa ada sesuatu yang aneh, ia merasa gelisah. Di saat gelisah itulah Rudi tertarik mempelajari Islam. Saya sebelumnya tidak mengenal apa itu agama Islam. Sampai akhirnya hati dan pikiran saya seperti mendorong untuk mempelajari Islam, tegasnya. Sambil mata berkaca-kaca, ia bercerita keinginannya untuk mendalami Islam. Sudah tidak bisa ditunda. Akhirnya, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 1983. Setelah menjadi seorang mu'alaf, ia juga pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan seseorang yang mengajaknya untuk melihat keadaan surga dan neraka. Di dalam surga semua terasa indah, tidak bisa saya ceritakan melalui perkataan akan keindahan tersebut. Sedangkan saat memasuki neraka, ia melihat api yang membara-bara, membakar setiap orang yang seperti mempunyai kesalahan semasa hidupnya, tegasnya. Telah banyak mendapatkan pengalaman spiritual, ia pun semakin belajar untuk mendekatkan diri kepada Pencipta. Namun keputusannya menjadi mu'alaf membuatnya harus kehilangan istri. Sang istri menentang keputusan tersebut, apalagi untuk ikut suaminya menjadi mu'alaf. Istri saya tidak mau ikut bersama saya, jelasnya. Rudi akhirnya bercerai dengan istrinya. Ia mencoba menguatkan hatinya dengan terus berbuat baik dan menjalankan ibadah sholat. Selain kehilangan istri, Rudi juga dijauhi keluarganya sendiri. Rudi kembali menemukan jodohnya, yang juga seorang wanita mu'alaf. Wanita pujaan hatinya itu akhirnya dipersunting dan menjadi istrinya. Pernikahan keduanya itu tidaklah melepaskan dirinya dari kepahitan masa lalunya. Rudi yang percaya pada istrinya tak ragu untuk memberikan semua hartanya pada istri, semua atas nama istrinya. Cobaan lagi menghampiri. Kehadiran pihak ketiga menjadi awal kehancuran rumah tangga barunya.
bermula ketika temannya yang sering datang ke rumah. Tak disangka temannya tersebut menjadi pria idaman lain istrinya. Dengan berat hati, Rudy mengakui bahwa istrinya berselingkuh dengan temannya sendiri. Merasa dicurangi, ia memutuskan untuk menceraikan istrinya. Perceraian kedua baginya, harta yang sudah diatasnamakan kepada istrinya, membuat Rudy pergi tanpa membawa harta sedikit pun. Iman yang kuat membuatnya seperti mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usianya yang telah menua, pria yang tinggal di Jalan Harapan Jaya, Kecamatan Kalidoni tersebut kembali menemukan jodoh. Seorang wanita pribumi bisa menerima keadaannya. Mereka akhirnya menikah. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Rudy tak dikaruniai anak. Kali ini Rudy telah memiliki 1 orang anak yang kini sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP kelas 2. Dalam keadaan yang sulit, ia merasa kalau dirinya sekarang lebih dari bahagia. Saya sekarang kaya hati dan bukanlah kaya harta, tuturnya dengan nada pelan. Kini ia mencari rizki untuk menafkahi keluarga dengan menjadi petugas kebersihan masjid. Penghasilan yang tak kecil tidaklah membuatlah goyah dan menyesal. Ia merasa lebih bahagia sekarang. Kebahagiaan saya tidak bisa dibeli dengan uang. Saya merasa sangat dekat dengan Sang Maha Pencipta ketika saya berada di masjid dan sholat berjamaah. Pungkasnya Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.